Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Fabiola dari jurusan Matematika Universitas Bangka Belitung angkatan 2021. Jadi, pada video ini saya ingin berbagi dan belajar bersama teman-teman dalam menyelesaikan beberapa soal kalkulus dengan menggunakan program Maple. For your information nih guys, Maple ini sendiri adalah sebuah perangkat lunak matematika yang berbasis sistem komputer aljabar yang mampu menyelesaikan persamaan dalam bentuk numerik dan simbolik. Nah, Maple ini dibuat oleh Watello Maple Software atau WMS yang cikal bakalnya berasal dari para peneliti di University of Watello, Kanada di tahun 1988. Daripada lama-lama, yuk simak videonya. Jadi, saya sudah mendownload dan menginstal program Maple dan di sini sudah muncul tampilan awal Maple setelah dibuka. Saya lebih memilih menggunakan worksheet karena pemakaiannya lebih mudah menurut saya pribadi. Tetapi jika teman-teman mau menggunakan dokumen juga tidak jadi masalah. Oke, sudah ada beberapa soal kalkulus yang akan saya coba kerjakan. Nomor 1. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan dalam menyelesaikan soal ini adalah mendefinisikan fungsi. Loh, bagaimana cara mendefinisikannya? Jadi, dalam penyelesaian soal menggunakan Maple ada yang namanya sintaks. Secara umum, sintaks untuk mendefinisikan suatu fungsi dalam Maple seperti yang terlihat di layar. Jadi, untuk soal nomor 1 bagian A bisa kita ketik di Maple yaitu f(2) sama dengan dalam kurung X, karena variabelnya X, tanda minus di keyboard, tanda lebih dari di keyboard, X pangkat 3 ditambah 2 dikali X pangkat 2, titik koma, lalu enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti fungsi sudah didefinisikan oleh Maple. Nah, selanjutnya kita evaluasi fungsi yaitu dengan ketik di baris selanjutnya yaitu f dalam kurung min 10 tutup kurung titik koma enter. Nah, jadi muncul hasilnya min 800. Lanjut ke nomor 1B. Jadi, dalam program Maple ketika ingin menggambar grafik itu menggunakan sintaks plot. Jadi, kita ketik plot fungsi yang ingin kita gambarkan yaitu 3 dikali X pangkat 2 dikurang 1, X sama dengan min 4 titik 2 kali 4 lalu tutup kurung titik koma enter. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Next, soal nomor 1 bagian C. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi. Sama seperti soal nomor 1 bagian A tadi. Jadi, kita ketik f(2) sama dengan dalam kurung X, tanda minus di keyboard, tanda lebih dari di keyboard, X pangkat 3 ditambah 2 dikali X pangkat 2 titik koma enter. Lalu kita evaluasi nilai fx itu f min 1 titik koma enter. Lalu setelah fx kita definisikan fungsi gx itu g titik 2 sama dengan dalam kurung X, tanda minus di keyboard, tanda lebih dari di keyboard, 3 dikali X pangkat 2 dikurang 1, titik koma, enter. Lalu kita evaluasi nilai GX, itu G dalam kurung 2, titik koma, enter. Nah, lalu kita operasikan fungsi f dan gx. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ketik f dalam kurung min 1 ditambah g dalam kurung 2 tutup kurung
titik koma, lalu kita enter. Nah, jadi hasilnya 12. Next, soal nomor 2. Jadi, langsung saja kita ketik plot, buka kurung, kurung siku, 1 ditambah cos X, koma, sin X per 2, kurung siku, koma, X sama dengan min 3 dikali pi, titik-titik 2 kali, 3 dikali pi, koma, color sama dengan kurung siku. Karena tadi diminta grafik sinus warna merah dan kosinus warna biru, berarti blue, red. Tutup kurung siku, koma, title sama dengan tanda petik. Itu judulnya tadi grafik kosinus dan sinus. Tanda petik, koma, legend sama dengan kurung siku, tanda petik, grafik Px sama dengan 1 ditambah cos X, tanda petik, koma, tanda petik lagi, grafik Rx sama dengan sin X per 2, tanda petik, kurung siku, tutup kurung titik koma, enter. Nah, jadi akan muncul tampilan grafik seperti ini. Lanjut soal nomor 2B. Nah, yang sebelumnya tadi kan grafik fungsi 2 dimensi. Sekarang diminta yang 3 dimensi. Jadi, kita ketik plot. Karena dia 3 dimensi, kita tambahkan 3D. Buka kurung, kurung siku, 1 ditambah cos X, koma, sin X per 2, kurung siku, koma, X sama dengan min 3 dikali pi, titik-titik 2 kali, 3 dikali pi, koma, Y sama dengan min 3 dikali pi, titik-titik 2 kali, 3 dikali pi, koma, title. Lalunya kita samakan dengan yang tadi, itu petik grafik kosinus dan sinus, tanda petik, koma, colornya kita samakan juga dengan yang tadi, dengan kurung siku blue, red, kurung siku, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi akan muncul tampilan grafik seperti ini. Nah, jika yang grafik 2 dimensi tadi tidak bisa kita ubah sudut pandangnya, yang 3 dimensi kita bisa. Lanjut soal nomor 3. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi fx. Nah, bisa kita ketik f titik 2 sama dengan x, tanda minus di keyboard, tanda lebih dari di keyboard, sqrt, buka kurung, x min 6 dibagi x min 2, tutup kurung, titik koma. Nah, kenapa kita menggunakan sqrt? Karena
di soal tadi adalah akar kuadrat. Nah, SQRT itu artinya square root itu atau akar kuadrat. Lalu kita enter. Nah, akan muncul akar kuadrat itu. Untuk mencari persamaan garis singgung, kita mesti tahu dulu kan gradiennya. Nah, gimana caranya? Itu dengan M atau gradien titik 2 sama dengan limit buka kurung fx dikurang f 1/2 tutup kurung dibagi x min 1/2 koma x sama dengan 1/2 tutup kurung titik koma enter. Nah, jadi di situ keluar hasilnya gradiennya sama dengan 8/99 akar 33. Lalu gimana gambar grafiknya? Sama seperti sebelum-sebelumnya, itu menggunakan plot. Di plot buka kurung siku fx koma m dikali x min 1/2 ditambah QRT dalam kurung 5 kurung siku koma x sama dengan min 5 koma. Nah, kenapa saya menggunakan 5? Nah, 5 ini seperti interval, jadi jarak yang ditampilkan di grafik. Kalau misalnya 10, nanti garisnya akan makin panjang. Kalau misalnya kita ambil 3, dia akan semakin pendek. Seperti itu. Titel sama dengan tanda petik grafik fx dan garis singgung. Tanda petik, koma, color sama dengan kurung siku. Ini terserah teman-teman mau warna apa, tapi di sini saya menggunakan warna hijau dan warna merah, green red. Kurung siku, koma, legend sama dengan kurung siku tanda petik grafik fx tanda petik koma tanda petik lagi grafik persamaan garis singgung tanda petik kurung siku tutup kurung titik koma enter. Nah, akan muncul grafiknya seperti ini. Jadi yang di sini sudah ada judulnya grafik fx dan garis singgung. Tuh ada color, yang warna hijau ini adalah grafik fx dan yang warna merah adalah grafik persamaan garis singgung. Nah, di sini batasannya adalah min 5, di sini 5. Next, soal terakhir. Nah, kalian di sini diminta dengan menggunakan tools, jadi kita coba gunakan tools di Maple. Jadi kita cari tools, klik, lalu pilih tutors, lalu calculus single variable, lalu limit methods. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di bagian kolom function itu diketik limit yang akan kita selesaikan, yaitu 5 dikali x pangkat 2 dikurang 2 dikali x ditambah 3. Lalu variabel tetap diisikan x karena variabel pada soal juga x. Lalu add ini diganti 4 karena x mendekati 4. Lalu klik start dan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, untuk menampilkan langkah-langkah penyelesaian limit oleh Maple, klik bagian next step sampai hasil penyelesaian ditampilkan.
yaitu 75. Next, last question guys. Sama seperti nomor 4 bagian A tadi, kolom function diisi dengan limit yang ingin diselesaikan, yaitu buka kurung X dikurang 2 tutup kurung dibagi buka kurung X pangkat 2 ditambah 4 dikali X dikurang 3 tutup kurung. Variabel diisi X, kemudian add diganti negatif 1 karena X mendekati negatif 1 dan klik start. Ketika sudah muncul seperti ini, klik next step untuk menampilkan langkah-langkah penyelesaian limit oleh Maple sampai hasil akhir ditampilkan, yaitu 1/2. Oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya maupun teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan dalam penggunaan Maple, mohon kritik dan sarannya. Dan untuk teman-teman yang mau download dan install program Maple, sudah saya share link download dan cara penginstalan program Maple di kolom komentar atau description box. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.